Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada seorang sosialita yang berasal dari Hong Kong. Di mana kakak, setelah saya membaca beberapa informasi tentang kasus ini, saya dibuat kaget dengan pelaku dari kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada sosialita yang berasal dari Hong Kong ini kakak. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada sosialita Hong Kong bernama Abby Choi. Jadi kakak, Choi Chan Feng atau yang lebih dikenal dengan nama Abby Choi adalah seorang selebgram, sosialita, dan model terkenal yang lahir pada tanggal 11 Juli 1994 di Hong Kong. Ia lahir di keluarga kaya raya di mana ayah dan ibunya memiliki bisnis yang sangat sukses di China, tetapi tidak ada sumber yang menyebutkan bisnis apa yang dijalankan oleh keluarga Abby kakak. Diketahui bahwa Abby sudah lama terjun ke dunia entertain Hong Kong, jadi tidak heran kakak kalau Abby sangat-sangat terkenal di Hong Kong. Ia pernah menjadi model untuk Vogue China, menjadi model cover untuk majalah Law Official Monaco, dan berkesempatan untuk datang ke acara-acara fashion show merek ternama di dunia. Dengan jam terbang yang dapat dibilang sudah sangat tinggi, Abby pun dijuluki sebagai fashion icon sekaligus sosialita yang sangat terkenal di Hong Kong. Tidak hanya terkenal sebagai seorang model dan sosialita, ternyata Abby juga terkenal di kalangan bisnis properti, di mana ia memiliki beberapa properti. Di antaranya adalah gedung Kadori Hill di Ho Man Tin dan Manhattan Hill di Lacy COC, yang mana daerah tersebut merupakan kawasan hunian elit di Hong Kong. Dan tidak hanya itu kakak, berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau Abby juga menjabat sebagai seorang direktur di 4 perusahaan yang berbeda. Dengan nama yang sangat besar, memiliki bisnis properti, dan menjadi seorang direktur di beberapa perusahaan, Abby berhasil mengumpulkan kekayaannya sendiri dengan nilai sekitar 100 juta dolar Hong Kong. Kehidupan mewah tersebut terus dilakukan dan dinikmati oleh Abby sampai di mana kakak, nasib yang sangat-sangat sial menimpa dirinya, di mana ia ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Oke kakak, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, di tahun 2012, Abby bertemu dengan seorang pria bernama Alex Wong yang saat itu berusia 18 tahun, di mana di tahun tersebut mereka berdua memutuskan untuk menikah. Nah, dari pernikahan tersebut mereka memiliki 2 orang anak yang masing-masing berusia 8 dan 10 tahun. Tapi kakak, sayangnya pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Meskipun telah bercerai, Abby tetap membiayai kehidupan mantan suaminya beserta keluarga mantan suaminya. Nah, saking baiknya Abby kakak, ia sampai membelikan 1 unit apartemen mewah untuk ditinggali oleh mantan suaminya dan keluarga mantan suaminya. Bahkan kakak, Abby mempekerjakan kakak Alex sebagai supir pribadinya agar keluarga tersebut tetap mendapatkan pemasukan. Dan berdasarkan beberapa sumber yang saya baca kakak, tidak ada yang menyebutkan secara pasti apa pekerjaan dari Alex Wong. Namun beredar kabar bahwa ia tidak memiliki pekerjaan dan hanya bergantung kepada mantan istrinya yang merupakan seorang sosialita. Nah, setelah bercerai dengan Alex Wong, Abby diketahui menjalin hubungan dengan seorang pria kaya raya bernama Tam Chu Kwan, yang mana Tam sendiri adalah seorang anak konglomerat di mana orang tua Tam memiliki bisnis restoran yang sangat terkenal di Hong Kong bernama Tam Jayunan Mixia. Singkat cerita, setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Tam, keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 9 Desember tahun 2016 dan keduanya sepakat untuk tidak mencatatkan secara resmi pernikahan mereka ke negara. Dari pernikahannya dengan Tam, Abby dikaruniai 2 orang anak yang sangat lucu-lucu kakak. Menurut sang suami, Abby Choi adalah sosok istri
yang penyayang dan perhatian. Tidak hanya cantik, tapi Abby memiliki hati yang sangat baik, di mana ia selalu membantu orang-orang di sekitarnya yang sedang kesusahan. Abby juga dikenal sebagai seorang ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tidak hanya Tam, tetapi banyak orang-orang terdekat Abby yang memberikan kesaksian bahwa Abby adalah orang yang sangat baik, yang peduli kepada banyak orang dan orang-orang terdekatnya. Mertua Abby, yaitu ibu dari Tam, juga mengatakan bahwa Abby adalah menantu idamannya karena Abby sangat hangat dan baik kepada staf yang bekerja dengannya. Abby juga memperlakukan dengan baik asisten rumah tangganya dan supir pribadinya. Tapi kakak, kebaikan Abby ternyata disalahgunakan oleh orang-orang dajjal yang tidak ada otaknya sama sekali. Karena orang-orang tersebut sudah dibantu oleh Abby, tapi malah mencelakai Abby. Karena diketahui pada tanggal 21 Februari 2023, Abby dilaporkan menghilang, kakak. Keluarga Abby tentunya melakukan berbagai cara untuk menghubungi Abby di tanggal 21 Februari, tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Februari 2023, tepatnya sehari setelah Abby tidak bisa dihubungi, keluarga Abby akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut pengakuan keluarganya bahwa Abby tidak dapat dihubungi sama sekali, tidak seperti biasanya. Dan diketahui bahwa Abby terlihat untuk terakhir kalinya bersama dengan supir pribadinya, yaitu kakak kandung dari mantan suaminya bernama Anthony Wong. Keluarga Abby menyerahkan bukti rekaman CCTV di mana saat itu Abby dijemput oleh supirnya di kediaman Abby dengan agenda hari itu untuk menjemput salah satu anak perempuannya di sekolah. Tapi kakak, setelah dijemput oleh supirnya, Abby menghilang bak ditelan bumi dan Abby dinyatakan tidak pernah sampai ke sekolah anaknya. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan di mana pihak kepolisian menginterogasi supir pribadi Abby, yaitu Anthony Wong yang merupakan kakak kandung dari Alex, mantan suaminya Abby. Saat dimintai keterangan, Anthony mengatakan bahwa Abby turun di tengah jalan sebelum sampai di sekolah anaknya dan sejak saat itu Anthony tidak mengetahui keberadaan Abby. Mendapatkan pernyataan dari Anthony, pihak kepolisian makin curiga, kakak, karena pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebab pihak kepolisian menemukan fakta baru di mana dashcam yang ada di mobil yang ditumpangi oleh Abby telah dihancurkan. Polisi pun akhirnya menahan Anthony untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi yang merasa janggal terus melakukan pencarian selama 2 hari setelah Abby menghilang tetapi tidak menemukan apa-apa. Polisi terus melakukan pencarian karena desakan masyarakat Hong Kong untuk menemukan Abby. Sampai akhirnya kakak, pada tanggal 24 Februari 2023, polisi menemukan titik terang, di mana polisi menemukan fakta bahwa ada yang melihat Abby di dekat desa Lung Mei, kota Tai Po, Hong Kong. Polisi pun menyusuri daerah tersebut hingga pihak kepolisian tertuju kepada salah satu rumah 3 lantai di daerah tersebut, di mana lantai dasar rumah itu digunakan sebagai toko daging. Polisi pun akhirnya memeriksa rumah tersebut, di mana pada saat memeriksa rumah itu, pihak kepolisian menemukan sebuah kulkas dan ketika polisi membuka kulkas tersebut, polisi dibuat terkejut dengan isi dari kulkas itu. Yang mana kakak, kulkas tersebut berisi sebuah potongan kaki perempuan dewasa. Tidak hanya itu kakak, di dalam kulkas itu juga ada 2 buah panci yang berisi sop daging, yang mana polisi yakin bahwa sop daging tersebut terbuat dari daging manusia. Polisi pun membawa 2 panci yang berisi sop tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa oleh ahli, dan setelah diperiksa, salah satu panci berisi tulang rusuk, rambut, kemudian ada organ tubuh
tubuh bagian dalam manusia dan salah satu panci berisi kepala manusia yang diidentifikasi adalah kepala Abby Choi. Tidak hanya kulkas yang berisi daging manusia milik Abby, polisi juga mendapatkan barang bukti lain seperti gergaji mesin dan penggiling daging. Ditemukan juga sarung tangan dan alat-alat lainnya yang diduga digunakan pelaku untuk mengeksekusi Abby. Polisi juga menemukan tas Hermes Birkin warna ungu yang di dalamnya terdapat identitas Abby. Menemukan banyak sekali alat bukti, polisi terus melakukan penyelidikan, kakak, di mana pihak forensik yang memeriksa jenazah Abby yang sudah tidak berbentuk menemukan fakta baru, yaitu ada retakan di bagian belakang kepala Abby yang menurut tim ahli retakan tersebut disebabkan oleh pukulan benda tumpul hingga membuat Abby tidak sadarkan diri. Polisi akhirnya kembali menginterogasi Anthony, mendesak Anthony untuk mengatakan yang sebenarnya. Anthony yang mendapatkan desakan tersebut karena tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya memberikan kesaksian yang sangat-sangat mengerikan, di mana ia mengatakan bahwa penghilangan nyawa yang terjadi kepada Abby adalah perbuatannya. Anthony juga mengatakan bahwa penghilangan nyawa yang terjadi kepada Abby tidak dilakukan oleh Anthony seorang diri. Anthony hanya menjalankan perintah dari otak penghilangan nyawa yang terjadi kepada Abby, yang mana, kakak, otak dari penghilangan nyawa Abby adalah Kau Kwong, yaitu ayahnya sendiri atau mantan ayah mertua Abby atau ayah dari Alex Kwong. Pihak kepolisian terus meminta keterangan dari Anthony hingga muncullah nama-nama lain, di antaranya adalah mantan suami Abby, Alex Kwong, mantan ibu mertuanya Abby, Lee Swee Hong, dan seorang perempuan bernama Miss Eng yang merupakan selingkuhan dari Kau Kwong. Pihak kepolisian pun menangkap mereka dan meminta kesaksian dari masing-masing tersangka. Setelah dimintai keterangan, polisi mengungkapkan bahwa motif dari penghilangan nyawa yang dilakukan kepada Abby Choi didasari oleh rencana Abby yang berniat untuk menjual apartemennya yang ditinggali oleh keluarga mantan suaminya, yaitu Alex Kwong. Para tersangka juga memberikan kesaksian terkait dengan kronologi penghilangan nyawa yang dilakukan kepada Abby Choi, yang mana saat itu Abby dihilangkan nyawanya di dalam mobil dan yang melakukan hal tersebut adalah Anthony. Di mana, kakak, Anthony memukul kepala Abby dengan menggunakan barang tumpul. Berarti benar kan, kakak, apa yang disampaikan oleh tim forensik? Nah, setelah dipukul oleh Anthony dan Abby sudah kehilangan kesadaran, ia pun dibawa oleh Anthony ke rumah yang disewa oleh keluarganya, di mana di rumah tersebut Alex, Anthony, dan ayah mereka yaitu Kau Kwong mengeksekusi tubuh Abby, yang mana, kakak, saat itu mereka kembali memukul kepala Abby untuk memastikan bahwa Abby sudah benar-benar kehilangan nyawanya. Setelah yakin bahwa Abby sudah kehilangan nyawa, ketiga manusia yang tidak pantas disebut manusia ini, yang tidak punya otak sama sekali, mulai memisah-misahkan tubuh Abby menjadi beberapa bagian. Ada bagian tubuh yang dipotong kecil-kecil dan dihancurkan dengan menggunakan mesin penggiling daging, kemudian dimasak menjadi sop untuk menghilangkan jejak, dan ada beberapa bagian tubuh Abby yang dibuang ke tempat lain. Dan untuk kepala Abby, seperti yang sudah saya bahas di awal, kakak, kalau kepala Abby direbus di dalam sebuah panci. Singkat cerita, setelah mengetahui hal tersebut, polisi langsung memproses para tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hari persidangan pun tiba, yang mana, kakak, dalam sidang tersebut barang bukti seperti noda darah yang cocok dengan DNA Abby Choi ditemukan di dalam mobil mantan iparnya bersama lebih dari 30 alat bukti seperti pisau dan gergaji yang diperlihatkan di depan persidangan. Dalam persidangan pertama tersebut, hakim menolak penangguhan penahanan untuk semua terdakwa yang didakwa dalam kasus penghilangan nyawa Abby Choi. Dan untuk persidangan berikutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan yang lebih tinggi agar para terdakwa dapat diadili seadil-adilnya dan keluarga Abby Choi mendapatkan keadilan atas apa yang menimpa Abby.
Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Abi Choi. Bagaimana menurut kalian kakak? Sampai saat ini proses hukum kasus Abi Choi masih terus berjalan. Kalau ada update terbaru tentang kasus ini, saya akan segera memberitahukan kepada kakak-kakak semua di sini di next video. Dan kalau kakak tahu tentang detail kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Abi Choi yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak-kakak semua pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak juga bisa komen di bawah pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!